Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto.
Ya, selanjutnya mari kita sambut bersama pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024, dukungan Partai Gelora Indonesia, Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, Saudara Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat. Yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang saya hormati, saya banggakan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Saudara Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Edi Suparno, yang mewakili Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Tahan Samuel, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra beserta jajarannya, Saudara Ahmad Muzani, hadir Saudara Sugiono, hadir juga Pak Fuad Bawazir, hadir Saudara Andri Roswandi, Ketua DPD Sumatera Barat, hadir tadi mana Wagub DKI, Ariza, mantan Wakil Gubernur DKI, Saudara Haikal, anggota DPR RI, kemudian Ibu Susi, kemudian Wakil Ketua Umum, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina kita, Komisaris Jenderal Polisi, Purnawirawan Iwan Bule, dan para pimpinan Gerindra lainnya yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya khawatir nanti panitia akan membatasi waktu saya. Saudara-saudara sekalian, saya buka dengan pantun. Oh, adik-adikku dari PSI. Sorry. Ini kok saya nggak buka halaman kedua ini. Sorry, ini salah saya ini, aduh. Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Saudara Norman Zainal. Sekretaris Majelis Suryo, Partai Bulan Bintang, Saudara Jurhum. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Ibu Sheryl Tanzil. Tapi tadi saya sudah kasih tangan khusus, ya kan? Lama juga ya. Kalian perhatiin aja. Jadi grogi saya. Kalau ketemu PSI kok jadi grogi saya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Imelda Purba. Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Siddiq. Bendahara Umum Partai Gelora, Ahmad Riyadi. Paling penting ini bendahara. Harus diawasi Pak Fahri. Jangan lari ke genting ini. Tapi kalau Gelora kita yakin lah, ya kan?
Ketua umumnya Ustadz, bagaimana itu? Ustadz yang brilian dan moderat. Nah ini yang dibutuhkan di Indonesia ini. Kemudian hadir juga kawan lama saya, Deddy Miswar. Saya lebih kenal dengan nama Naga Bonar. Naga Bonar. Dan saudara Deddy Gumelar, lebih dikenal dengan nama Miing. Saudara-saudara, terima kasih kehormatan yang diberikan kepada saya. Hari ini benar-benar saya sekali lagi merasa sangat terharu, sangat diberi kepercayaan besar oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara saya dari Partai Gelora, yang sebelumnya saya menerima dukungan berturut-turut dari berbagai partai-partai besar di Indonesia, tokoh-tokoh bersejarah, ya kan, yang menaruh harapan kepada saya. Saudara-saudara sekalian, kita berpolitik. Kita harus mengerti, enggak, saya karena sudah terlanjur serius, pantunnya belakangan. Tapi kalian harus tanggung risiko ya. Saya ada 13 pantun. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di sini pada hari libur. Kita berpolitik. Berpolitik dalam arti yang murni, dalam arti yang terbaik. Artinya kalau kita belajar di sekolah, politik itu adalah keinginan, kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Itu arti berpolitik, saudara-saudara. Tentunya nantinya berpolitik itu berurusan dengan kekuasaan. Saudara-saudara, berpolitik itu di ujungnya adalah urusan membagi, memberi dan membagi kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin berpolitik, niat kita harus tadi, niat yang benar, niat yang baik. Kita ingin memperbaiki kehidupan rakyat. Karena itu, Saudara Anies Mata, Saudara Yusril, Saudara Edi Suparno, semua ini, kalian semua, kalian di sini, kalian bisa enak-enak di rumah. Kalian mau ke sini dari jauh, dari Papua semua. Kalian berkorban waktu. Saudara-saudara, uang bisa dicari, semua bisa dicari, waktu tidak bisa dicari. Tapi saudara-saudara berkorban waktu. Saudara-saudara, kita semua, kita berpolitik dalam pengertian keinginan memperbaiki kehidupan rakyat kita. Tapi saudara-saudara harus paham bahwa manusia punya kelemahan dan kekuasaan itu menggoda. Kekuasaan itu menggoda. Ada pelajaran, ada gium. Kekuasaan condong membuat orang korup. Kekuasaan yang besar membuat condong memungkinkan orang menjadi korup secara besar-besaran.
Kekuasaan yang absolut membuat dia condong bisa korup secara absolut. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita sebagai insan hamba Tuhan, kita harus paham. Kita ingin berkuasa. Kita ingin berkuasa. Jangan dipelintir, ya, diutuh, rekam ucapan saya. Jangan dipelintir, nanti dipotong. Prabowo ingin berkuasa. Anies Mata ingin berkuasa. Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Kita ingin berkuasa untuk berbuat baik. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kita ingin berkuasa untuk menjamin tidak ada anak Indonesia yang lapar. Tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa minum susu. Tidak ada orang Indonesia tidak bisa berobat. Dan tidak ada lagi orang-orang sepuh, orang-orang tua yang harus bekerja dengan tidak menentukan apa penghasilannya. Itu keinginan kita. Karena itulah kita ingin berkuasa, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur bahwa 78 tahun kita merdeka, ratusan tahun kita berjuang untuk bebas dari penjajahan. Bukan kita ke negara lain, bangsa-bangsa lain ke kita. Bukan kita yang mengusik orang lain, mereka datang ke kita. Mereka datang ratusan tahun, mereka ambil kekayaan kita. Kita berhasil merebut kekuasaan. Dan kita mendirikan sebuah republik. Dan sekarang melalui perjuangan yang berat, ratusan tahun kita diadu domba, divida et impera, pangeran lawan pangeran, sultan lawan sultan, suku lawan suku, kelompok etnis lawan kelompok etnis, terus tidak ada berhentinya. Alhamdulillah, pemimpin-pemimpin pendiri bangsa kita melalui pasang surut, melalui kesulitan, melalui hambatan, melalui tantangan kita berhasil terus mengatasi krisis demi krisis. Dan tadi selalu terjadi kearifan. Tidak kita teruskan dendam, benci, persaingan kita anggap sesuatu yang wajar. Kita selalu berusaha menghindari konflik. Karena ternyata itulah pelajaran sejarah peradaban manusia. Kemakmuran hanya bisa datang dengan kerjasama antara pemimpin-pemimpin bangsa itu. Kalau kita sekarang tidak mau belajar dari sejarah itu, terutama kelompok pemimpin, kalau kita sekarang masih mau mengutamakan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, saya kira akan kecewa rakyat kita semuanya. Rakyat Indonesia sebagaimana rakyat-rakyat lain di dunia mendambakan
menuntut sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang arif. Terima kasih tadi penghormatan diberikan kepada saya juga merasa selalu saya serba kurang. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa yang dari sejak muda, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah saya terus berjuang, karena itulah saya hari ini datang, saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Seorang pejuang politik agak berbeda sedikit dengan hanya sekedar politisi. Saya percaya dari sepak terjang kawan-kawan saya yang saya lihat di sini, karena saya kenal cukup lama. Saya Pak Anies Mata, saya kenal lama. Fahri Hamzah lebih lama lagi. Dari sejak menjadi mahasiswa, anak muda, ya kan? Yang rodo-rodo, dulu sering provokasi. Sampai sekarang masih rodo provokator. Tapi saya lihat ada benang. Ada suatu idealisme, ada suatu cita-cita. Saya kenal Pak Yusril, saya kenal, ini kawan-kawan lama semua saya kenal lama. Ada cita-cita, ada kehendak, ingin berbuat yang baik, ingin memperbaiki yang kurang baik. Ini yang saya lihat. Dan karena itu, saya berani menerima dukungan saudara. Sebagaimana saya menerima dukungan dari partai-partai lain yang saya pernah anggapkan dukungan itu memang ikhlas dan tulus. Tapi saudara-saudara, ya, memang yang maha besar, maha kuasa selalu memberi kepada kita petunjuk-petunjuk dan membuat kita belajar terus. Jadi saya terus terang saja, benar. Di mana-mana saya katakan profesi saya tadinya diutamakan di bidang pertahanan, keamanan. Jadi kalau soal pertahanan, soal militer, soal perang, Prabowo Subianto masih bisa ngajar lah. Ya. Kadang-kadang junior saya yang masih aktif kaget. Saya masih bisa ngajar taktik regu, taktik peleton masih saya bisa ngajar. Tapi kalau politik memang saya harus banyak belajar. Terus saya belajar, sampai hari-hari ini pun saya belajar. Di bidang politik, kita tidur malam, hati kita kadang-kadang dak-dikduk. Apa terjadi besok pagi? Tapi karena kita sudah banyak mengalami dan kita kembali semua, kita pasrah, kita jalankan apa yang kita merasa itu benar. Saudara-saudara sekalian, jadi koalisi kita ya di ujungnya, oke, nama masih bisa kita atur-atur kan, what's in a name kan, benar nggak? Tapi logika saya itu nama yang baik karena kita berada di jajaran timnya Pak yang dipimpin selama ini oleh Pak Joko Widodo. Kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan, ya kan? Saya sejak saya
menjadi menteri dalam kabinet beliau, saya hadir setiap kabinet, saya diskusi, saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau. Saya yakin itu adalah semua didasarkan atas komitmen beliau untuk tanah air, nasionalisme beliau, cinta tanah air beliau, keberpihakan beliau kepada orang miskin, orang kecil. Jadi saya dengan dasar itu, ya saya merasa terserah. Dulu mungkin kita rival, tapi sekarang kita harus kerjasama demi kepentingan rakyat kita. Karena yang saya belajar dari sejarah, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Tidak mungkin. Saya ahli, saya belajar sejarah perang. Tidak ada kemakmuran. There is no prosperity without peace. Dan perdamaian itu bukan hadiah, bukan duren jatuh dari pohon. Bukan hadiah dari perdamaian adalah upaya kita, terutama upaya pemimpin-pemimpin untuk mencapai perdamaian. Perdamaian memerlukan, memang tadi, perdamaian memerlukan jiwa besar. Pak Jokowi punya jiwa besar mengajak saya. Saya pun ditentang tadinya bergabung. Ditentang saya oleh pengikut-pengikut saya sendiri. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Selama sejarah Indonesia ini Belanda berkuasa karena kita di antara kita, ya kan? Iya kan? Benar nggak? Perusahaan kecil bisa taklukkan kerajaan-kerajaan kita. Karena pangeran-pangeran itu, benar nggak? Sibuk rebutan kursi. Sultan meninggal, putra-putranya perang, dia putra kandung perang. Sudah ini pelajaran, nampaknya kita masih harus belajar terus, saudara-saudara sekalian. Jadi saya dituduh pengkhianat oleh pengikut saya. Karena saya mau bergabung dengan Pak Jokowi. Akhirnya ya saya harus menjelaskan. Lama-lama mereka faham. Ya. Jadi politik adu domba, politik pembelahan, semakin Indonesia tidak bersatu, semakin kekuatan-kekuatan tertentu di dunia ini senang. Lihat, kenapa? Kita terlalu besar, kita terlalu kaya, saudara-saudara sekalian. Indonesia ini sebesar seluruh Eropa. Eropa itu berapa? 27, 28 negara. 28 negara. Itu Eropa Barat dan Eropa Tengah. Kalau ditambah Eropa Timur, berapa belas? Jadi saudara-saudara, kita satu negara. Luasnya seperti ini. Ya kan? Dan kayanya bukan main, saudara-saudara. Kayanya bukan main. Produsen nikel terbesar. Produsen kelapa sawit terbesar. Ya kan? Timah, karet, apa yang komoditas yang kita tidak punya? Saudara-saudara sekalian. Ya, sekarang Pak Jokowi sebagai presiden sudah 2 periode, beliau dengan tim beliau mencanangkan hilirisasi. Apa arti hilirisasi? Hilirisasi itu adalah upaya membangun industri
sehingga bahan-bahan alam kita tidak kita jual gelondongan, tidak kita jual sebagai bahan mentah, tapi kita harus olah di bumi Indonesia. Saudara-saudara, satu refinery, satu penyuling kilang minyak itu bisa menciptakan puluhan ribu pabrik di hilir. Satu kilang minyak bisa membuat di hilir puluhan ribu pabrik. Saudara-saudara, demikian kelapa sawit, demikian semua komoditas lain. Rumput laut bisa jadi bahan untuk pupuk. Sekarang pupuk susah. Bisa sekarang rumput laut jadi bahan untuk plastik. Saudara-saudara sekalian, jadi masa depan adik-adik saya yang muda-muda ini sangat cemerlang. Saudara, harusnya saya sebut anak-anak, tapi nggak mau, saya bilang adik-adik aja. Gitu. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cemerlang. Semua indikator mengatakan seperti itu. Semua indikator mengatakan kalau kita dalam nanti 2045 kita tidak menjadi negara keempat, kita jadi negara kelima, keenam, minimal kita jadi negara ke-8, ke-9. Bisa bayangkan nggak kita jadi negara ke-9 terbesar di dunia, saudara-saudara sekalian. Tapi ada tapinya. Jangan kita senang dengan angka-angka, karena angka-angka bisa menipu kita sendiri. Jadi kekayaan ini pertama harus kita kelola di dalam negeri untuk mendapat nilai tambah. Saudara-saudara, untuk dapat nilai tambah, boksit bahan untuk alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium jadi mobil, jadi motor, jadi pesawat terbang, jadi videotron, jadi semua alat-alat yang bisa kita pakai. Masa kita jual boksit keluar sebagai batu, gelondongan, dan kita import pesawat terbang, kita import mobil, kita import motor. Tidak. Kita ingin membuat mobil Indonesia. Bukan ingin, kita harus membuat mobil Indonesia. Dan kita sudah merintis. Presiden memerintahkan saya, dan saya sekarang sedang dibangun di Pindad Jeep buatan Indonesia. Jeep buatan Indonesia. Insya Allah kita berharap akhir tahun ini sudah produksi massal, saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah buat motor listrik buatan Indonesia, saudara-saudara. Kita produksinya bisa 3.000 motor sebulan. Buatan anak-anak Indonesia. Di PT LAN, saudara-saudara sekalian. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya dapat laporan sudah ada jam tangan buatan Indonesia. Ini saya ingin lihat pabriknya. Ya, untuk yakini bahwa ini benar-benar buatan Indonesia, bukan dari luar sini kasih tempel, kan itu banyak juga sekarang seperti itu. Parfum, saya diberitahu sudah ada parfum buatan anak-anak Indonesia, dan seterusnya dan seterusnya. Sepatu buatan Indonesia. Saya terima kasih, saya sekarang pakai sepatu buatan Indonesia yang tidak kalah dengan sepatu asing, tidak kalah. Sangat bagus. Saya bisa jadi brand ambassador kalau gitu. Saudara-saudara sekalian, wah ini mau azan sebentar lagi. Bagaimana nih? Saya minta izin ya, minum sebentar.
Kalau Pak Anies Mata minum air putih, saya minum kopi. Saudara-saudara, terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih saudara masih mau berjuang bersama saya. Terima kasih. Saudara-saudara, nanti rakyat yang akan melihat kita. Rakyat yang akan menilai kita. Saudara-saudara sekalian, sekarang rekayasa ini, rekayasa itu, ya kan? Ulah ini, ulah itu, tidak ada masalah, saudara-saudara sekalian. Rakyat yang akan menilai kita, saudara-saudara. Rakyat dan sejarah. Jangan mengira perbuatan kita tidak dinilai oleh rakyat. Jangan dikira ucapan-ucapan kita tidak dipelajari oleh rakyat, saudara-saudara sekalian. Memang tidak gampang jadi ketua umum partai, tidak gampang. Iya kan? Kata-kata benar dipelentir, ya kan? Tapi nggak ada masalah. Sekarang kita punya teknologi informatika. Ini zamannya zaman digital, saudara-saudara sekalian. Jadi ada sosmed, ada segala macam di mana rekam jejak, rekam kata sudah ada di situ. Ya, saudara-saudara sekalian, ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab spontan aja, boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati, yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Jadi saudara, terima kasih dukunganmu. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat siapa di atas jalan yang benar dan siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan Prabowo berapa? 3 kali kalah, 4 kali kalah. Pejuang tidak ada kalahnya, saudara-saudara sekalian. Pejuang tidak ada kalahnya. Jabatan tidak penting. Yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, sebagai bagian penutup, penuntun itu bagian terakhir. Ini bagian penutup. Gimana sih kalian? Masa lu nggak percaya sama gue lo? Gimana Naga Bonar? Jadi saudara, saya simpulkan ya, inti yang ingin kita perjuangkan. Ini saya lontarkan dan sudah saya lontarkan. Ya, sudah ada perwakilan dari Gelora, Pak Fahri Hamzah waktu itu hadir, dari PAN, dari PSI, dari semua hadir. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan. Kita hormati keputusan rakyat. Sekali lagi, kita mau berkuasa hanya dengan izin rakyat. Tapi bila mana kita berkuasa, apa yang kita ingin lakukan? Yang saya hitung waktu itu ada 10 atau 12 fokus kebijakan. Nah, saya minta input dari kawan-kawan sekalian, tolong dibicarakan. Yang saya lihat tentunya adalah
bahwa tantangan kita tentunya adalah masalah pangan. Pangan ini harus kita swasembada. Kita harus produksi semua pangan kita sendiri di bumi Indonesia. Tidak boleh tergantung bangsa lain. Tidak boleh tergantung bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Saya sudah bicara belasan tahun masalah ini. Ya, dan sekarang dengan perang Ukraina, India melarang ekspor beras, Thailand naikin harga, Vietnam, kita tidak bisa mengandalkan dari luar. Kita harus bangun lumbung-lumbung pangan nasional. Kita harus menjaga energi kita. Jangan khawatir, kita bisa hasilkan energi dari dalam negeri. Dari kelapa sawit, dari singkong, dari sago, dari tebu, dari aren. Kita bisa hasilkan diesel solar dari tanaman yang tidak akan habis-habisnya, saudara-saudara sekalian. Tidak akan habis-habisnya. Lahan kita masih banyak, kita punya 24 juta hektar rawa. 24 juta hektar rawa. Negara asing tidak bisa lagi ngomong, kita merusak hutan. No. Ini rawa. Rawa yang sumber airnya tidak akan habis. Kita akan gunakan menghasilkan lumbung-lumbung pangan di rawa-rawa. Saudara-saudara, mereka mau boikot kita punya kelapa sawit. Terima kasih. Terima kasih lo boikot. Gue pakai nanti kelapa sawit untuk bikin solar untuk rakyat. Gak usah import. Tidak usah import energi, saudara-saudara sekalian. Manakala kita nanti diberi mandat dari rakyat, kita tidak akan import energi dari manapun, saudara-saudara. Kita menghasilkan dari bangsa kita sendiri. Kita harus waspada ketahanan air. Sumber air harus kita harus menghemat air. Di bagian tertentu Indonesia air berlimpah-limpah, di bagian tertentu di musim kering sulit. Nah, ini sedang kita kaji. Saya bentuk Satgas Air di Kementerian Pertahanan. Kita sudah mungkin bulan depan akan kita hasilkan 100 titik air di tempat desa-desa yang sulit air. Kita akan menghasilkan, sampai hari ini sudah menghasilkan 57 titik air. 57, kita akan tambahkan lagi sampai dengan 100 titik akhir Oktober ini. Saudara-saudara sekalian, kesehatan, farmasi, kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Yang benar kita teruskan. Untuk apa kita robah-robah, saudara-saudara sekalian? Kita tambah, kita perbaiki, saudara-saudara. Benar gak? Pendidikan, sains, teknologi, kita akan bangun sekolah unggulan di setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Kita akan memperbaiki semua sekolah, termasuk TK, SD, dan pesantren-pesantren kita akan perbaiki semua, saudara-saudara. Kita akan memberi makan siang dan susu untuk setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia, saudara-saudara. Kita sudah hitung, uangnya ada, kita mampu. Kita lakukan perbaikan di bidang politik, hukum, birokrasi. Kita teruskan hilirisasi menuju industrialisasi. Kita robah keuangan negara menjadi lebih ramping, lebih efisien, sehingga setiap uang rakyat akan sampai untuk kepentingan rakyat. Masalah pertahanan sudahlah, serahkan kepada ahlinya. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, terima kasih. Waktu juga telah membatasi, dan saya sekarang akhiri dengan pantun. Pantun pertama. Sarapan pagi pakai buras. Mampir ke Makassar makan konro. Anies Mata orangnya brilian dan cerdas. Terima kasih berjuang bersama Prabowo. Pantun kedua. Merdu mengaji anak dara.
ilmu dikaji, iman dijaga. Mari maju bareng Partai Gelora. Tidak boleh ada yang benci demi Indonesia. Masih ada. Indonesia poros maritim dunia. Ibu kotanya pindah di Nusantara. Kita semua berjuang bersama Gelora untuk Indonesia yang semakin adil dan sejahtera. Masih ada lagi. Ini pantun favorit saya. 1, 2 cempaka biru. 3, 4 dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Salam Gelora. 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 Merdeka. Merdeka. Hidup Golkar. Hidup PBB. Hidup PAN. Hidup PSI. Hidup semuanya. Hidup Gerindra. Hidup PKB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Om Sati Sati Sati. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Gelora dan semua kawan-kawan dalam perjuangan membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Prabowo Subianto untuk pidato politiknya. Dan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berakhirnya pidato politik calon Presiden Republik Indonesia 2024 Bapak Haji Prabowo Subianto. Berakhir pulalah rangkaian acara deklarasi Partai Gelora Indonesia mendukung Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Terima kasih kami ucapkan untuk seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora. Salam Gelora. Salam Gelora. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.